lupa like, comment, and subscribe. Halo, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di kesempatan kali ini aku akan ngebahas mengenai penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Mulai dari bagaimana sih penegakan hukum dalam masyarakat, apa yang menjadi dasar konseptual hukum progresif, dan bagaimana penegakan hukum dalam hukum progresif. Sebelum aku ngejelas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe. Penegakan hukum diartikan sebagai serangkaian proses yang menjabarkan ide, nilai, dan cita hukum yang bersifat abstrak menuju tujuan hukum yang bersifat konkret. Adapun tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti nilai keadilan dan nilai kebenaran, di mana nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas sosial masyarakat. Nah, ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka kita berbicara mengenai ide-ide ataupun konsep-konsep yang notabene-nya bersifat abstrak. Menurut Profesor Mulyadi, penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, tahapan formulasi. Ini merupakan tahapan yang bersifat abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Yang kedua, ada tahap aplikasi atau penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepada pengadilan. Yang ketiga, ada tahap eksekusi atau pelaksanaan pidana yang bersifat konkret yang dilakukan oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara total enforcement. Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang telah dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau substantive law of crime. Yang kedua, ada penegakan hukum secara full enforcement. Pada dasarnya, penegakan hukum tidak akan lepas dari 3 hal yang utama, yaitu kultur budaya masyarakat, yang kedua struktur dari penegak hukum, dan yang ketiga substansi dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada penegakan hukum secara actual enforcement. Secara actual enforcement maksudnya adalah penegakan hukum yang dilakukan secara realistik. Namun pada dasarnya penegakan hukum ini tidak dapat dilakukan karena terdapat diskresi ataupun keterbatasan di dalam sistem peradilan pidana kita. Baiklah, selanjutnya aku akan ngejelasin mengenai apa sih dasar dari hukum progresif itu sendiri. Nah, menurut Profesor Sacipto Raharjo, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Adapun hukum bukan merupakan institusi yang bersifat mutlak ataupun final, tetapi hukum akan terus berproses untuk menjadi, atau law as process, law in the making. Adapun tujuan dari hukum yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Ada 5 ciri yang dimiliki oleh hukum progresif atau 5 karakteristik dari hukum progresif. Yang pertama, hukum progresif merupakan hukum yang bersifat responsif. Yang kedua, hukum progresif merupakan hukum yang berbagi paham dengan legal realism. Yang ketiga, hukum progresif memiliki kedekatan dengan social jurisprudence. Yang keempat, hukum progresif memiliki kedekatan dengan natural law. Dan yang kelima, hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies. Hukum pidana dengan pendekatan hukum progresif akan menghadirkan wajah-wajah baru dalam penegakan hukum ataupun akan membawa perubahan-perubahan baru dalam hukum di Indonesia. Adapun yang pertama, hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis manusia, yaitu penegakan hukum progresif membawa hukum pada dinamika manusia. Yang kedua, penegakan hukum progresif merupakan penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan keadaan manusia atau sesuai dengan perkembangan masyarakat, di mana hukum bukan merupakan sesuatu yang bersifat final ataupun hukum tidak berhenti dimaknai hanya persoalan hukum sudah diundangkan atau peraturan itu sudah diundangkan. Yang ketiga, penegakan hukum progresif mengambil sikap tidak hanya sebatas status quo atau status berhukum. Dan yang keempat,
Penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan, di mana memposisikan penegak hukum progresif berarti tidak hanya terkungkung dengan cara berpikir yang kaku, konvensional, ataupun cara berpikir yang legal positif. Watak pembebasan menjadi pintu masuk penegakan hukum yang baru. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di video singkat kali ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.